Oke, saya akan menyampaikan materi unit 6 terkait bank accounting. Oke, apa aja nih yang bakalan kita pelajari di unit 6 ini? Yang pertama, kita akan kenal yang namanya Bank Master Record dan Non-House Bank. Jadi, kalau kalian ingat-ingat nih di pertemuan sebelum-sebelumnya atau yang pernah dipelajari di ERP Fundamental, kita kenal yang namanya Master Record untuk beberapa item ya. Ada dari customer, ada aset, dari yang lain-lain juga ya. Nah, ini kalau yang dibahas di pertemuan hari ini adalah tentang bank. Kita akan belajar tentang bagaimana hubungan akun bank dengan akun buku besar. Kita juga akan mencoba bikin akun bank baru untuk suatu customer yang baru ya. Ketika suatu akun baru atau akun bank baru itu dibuat, nanti akan tampil dalam daftar bank yang disebut bank directory. Nah, kita akan kenalan dulu nih sama beberapa istilah yang baru terkait dengan transaksi yang berkaitan dengan bank ya. Yang pertama, mengelola bank directory. Apa tuh bank directory? Nanti dijelaskan di slide berikutnya ya. Yang kedua, saudara akan belajar untuk bagaimana caranya menjelaskan hubungan akun buku besar dengan akun bank. Dan yang ketiga, mampu mengelola data bank untuk suatu konsumen. Oke, jadi di modul itu ada contoh tentang konteks bisnisnya ya, bahwa si IDES perusahaan yang kita jadikan sampel, jadikan contoh itu ceritanya sedang menerima surat dari suatu bank. Terus ada informasi bahwa bank itu berubah nama karena sudah di take over oleh Interbank. Biasanya kalau bank-bank itu wajar ya ketika dia misalnya bekerja sama dengan bank asing atau merger atau akuisisi, terus namanya jadi berubah gitu ya. Nah, ini ceritanya seperti itu. Jadi semula itu di catatan kita namanya Unibank. Nah, sekarang berubah jadi Interbank ya. Nah, kalau ada data di bank yang berubah, maka kita perlu melakukan penyesuaian di dalam sistem SAP. Jangan sistemnya itu kita biarin aja ya, kita harus selalu mengupdate, selalu menyesuaikan dengan informasi-informasi yang terbaru. Kalau namanya berubah, ya harus kita update ya. Atau misalnya kita punya data konsumen yang rekening banknya berubah, nah itu kita juga harus langsung lakukan pengupdatean gitu. Terus yang di paragraf berikutnya ya, konsumen, ada satu konsumen ini namanya new, menginformasikan ide tentang detail info bank melalui telepon yang selanjutnya perlu diinputkan ke dalam master record konsumen ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau kita punya data konsumen atau data supplier dan mereka ada perubahan nomor rekening misalnya ya, nah itu harus segera kita update di dalam sistem. Jangan sampai nanti kita melakukan transfer, ternyata si nomor akun atau nomor rekening yang kita tuju itu udah diblokir ya. Nanti ribet lagi ngurusnya ya. Makanya setiap ada informasi yang kita terima harus langsung kita update gitu. Oke, ini saya ambilkan gambarnya dari buku, dari modul. Silakan saudara bisa menyimak sambil buka modulnya ya. Oke, tadi kita dengar ada istilah baru namanya bank directory. Directory bank. Apa tuh? Nah, secara otomatis bank directory itu bisa diimpor selama bank directory tersedia di dalam disket atau program impor yang ada untuk data ini. Atau bisa juga dibuat secara manual. Oke. Jadi setiap ada update, setiap ada perubahan ya. Nah, informasi itu bisa disinkronize atau diimpor secara otomatis atau bisa kita update secara manual. Oke. Bank directory itu isinya apa sih? Ada alamat bank dan ada semua data kontrol sah dari semua bank yang digunakan di dalam SAP.
Misalnya perusahaan atau tempat kita bekerja itu kerjasamanya dengan Bank ABC misalnya ya. Nah, kita kan kerjasama sama Bank ABC. Setiap transaksi berhubungan sama bank itu ya. Nah, tergantung nih level IT-nya si Bank ABC itu dengan perusahaan kita itu gimana. Kalau yang saya tahu, kalau di luar negeri ya, contohnya di Australia, ketika ada perubahan itu bisa dilakukan secara otomatis gitu. Bahkan saya dengar dari teman saya itu kalau ada transaksi ya yang berhubungan dengan rekening bank. Misalnya ada konsumen transfer ke kita misalnya ya. Nah, itu bisa disinkronis langsung dengan pembukuan kita. Kalau sama ini kan kita taunya, oh kalau ada rekening, ada uang masuk ke bank, kita mesti cek mutasi, kita mesti rekonsiliasi bank, baru kita nginput di pembukuan kita ya. Jadi nggak sinkron antara data di bank sama data di perusahaan. Nah, kalau di luar negeri itu udah mulai disinkronisasi. Ketika ada uang masuk ke bank, itu bisa langsung sinkron sama pembukuan di perusahaan. Tapi nggak tahu nih, di Indonesia mungkin beberapa bank bisa atau belum bisa malahan. Nah, itu ya. Oke, terus kalau misalnya belum bisa, berarti kita harus melakukan penginputan itu secara manual ya. Oke, jadi kita akan masukkan informasi bank ke dalam master record milik customer atau vendor. Ya. Oke, berikutnya coba kita lihat tentang bank account atau akun bank. Ya, tadi sempat di beberapa slide sebelumnya ada istilah house bank. Apakah itu house bank? Bank rumah, rumah bank. Apa tuh ya? Bank di mana kita atau perusahaan menyimpan atau mempunyai akun. Ya. Biasanya setiap house bank diwakili oleh account ID. ID ini adalah kode yang dapat berjumlah hingga 4 karakter, bisa berupa angka maupun huruf. Oke. Coba kita lihat sebentar gambarnya ya. Jadi kalian kalau misalnya besok kerja di perusahaan, jangan bayangin bahwa perusahaan itu cuman memelihara 1-2 akun bank. Ya, akunnya tuh bakalan banyak. Ada akun yang khusus buat menerima transferan, ada akun yang khusus buat transfer keluar, ada akun yang khusus dipakai untuk personalia ya. Bahkan kalau perusahaan itu punya cabangnya misalnya let's say 50 cabang, nah setiap cabang itu minimal 3 rekening. Jadi bayangin perusahaan itu harus mengelola berapa banyak rekeningnya ya, banyak banget. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai sistem untuk mengelola akun bank, aduh pusing ya. Dan ingat juga bahwa setiap kita buka rekening, kita juga kan harus bayar admin setiap bulannya ya. Semakin banyak pula yang harus dibayar uang adminnya, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya perusahaan punya cabang ya, nah cabang itu memang disarankan untuk buka rekening baru di kota tersebut selain buat menjamin atau menjalin relasi ya, bisa nambah kenalan ya. Jadi kalau misalnya mau setor-setor uang pun akan lebih mudah gitu karena ada di dekat situlah, nggak harus setor semuanya dan dikelola semuanya oleh pusat ya. Kalian bayangin pusat terima transferan dari 50 cabang itu pusingnya mikirin mutasinya tuh kayak apa ya. Bisa sehari tuh mutasinya ratusan. Oke kan? Oke, mari kita lihat ya gambarnya. Bank account. Oke. Nih, di sini ada bank GL account master data. Ada account control, ada account currency. Nih, di perusahaan juga nyarah banyak akun dari berbagai currency atau mata uang ya. Ada mata uang rupiah, ya pastilah. Dolar, euro, apalagi kalau perusahaannya itu sering kontak dengan perusahaan di luar. Aduh, berapa banyak coba rekening bank yang harus dibuka berdasarkan jenis currency-nya gitu ya. Tapi yang paling minimal banget sih 3 jenis itu ya. Rupiah,
dolar sama euro gitu. Terus coba kita lihat bank account in SAP system. Ada house bank ID, ada account ID-nya. Oke. Terus nanti di pihak bank itu nanti akan mencatat bank account at house bank. Gitu. Misalnya, oh kerjasama sama BCA nih ya. Berarti nanti pihak BCA juga punya record perusahaan kita. Perusahaannya misalnya namanya STE KPM nih. Rekeningnya ada berapa nih? Ada 20 biji. Khusus untuk misalnya penerimaan mahasiswa baru, khusus untuk bayar SPP, khusus buat gaji karyawan, khusus untuk bla 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 macam-macam gitu ya. Ada semua recordnya di bank. Jadi perusahaan juga nyimpen berbagai record tentang jenis akun, pihak bank juga nyimpen record tentang kita tuh buka rekeningnya ada berapa banyak gitu ya. Oke, itu pendahuluan tentang unit 6 tentang transaksi yang berhubungan dengan akun kas di bank ya. Nah, sekarang kita mau coba ngerjain exercise 20 tentang bank master data. Oke. Nanti juga ada exercise 21 di unit ini yang bahas tentang transaksi bisnis dalam akuntansi kas di bank. Kita coba kerjain exercise 20 dulu ya. Moga-moga sih hari ini 21 juga selesai. Jadi pertemuan berikutnya, yaitu Sabtu yang akan datang, kita bisa lanjut ke unit 7 ya. Let's see deh. Oke, saya akan break dulu 5 menit mungkin ya, supaya kalian bisa buka dulu untuk aplikasi SAP-nya. Terus nanti kita bareng-bareng ngerjain ya untuk exercise 20. Nanti saya sambung lagi jam 1.35 ya. Saya akan ambil minum dulu di pantry. Terus usahakan kalian sambil buka dan login ya untuk aplikasi SAP-nya. Oke? Oke.